Halo, welcome back to Cloud Sultan bareng gua Wisnu. Dan gue Nat. Oke, kalau kemarin kita udah ngomongin masalah machine learning, Nat. Sekarang lo gua buat deep, ya kan? Lo gua buat deep. Agak enak gue dengerin. Iya, jadi di sini kita akan discuss mengenai deep learning. Bedanya apa sih? Nah, kalau ditanya beda, sebetulnya gini ya. Kalau ditanya bedanya, deep ini akan lebih dalam sebetulnya. Jadi ya mungkin buat Sobat Sultan biar nggak terlalu inilah ya terlalu ini apa ya konsepnya deep learning. Jadi kalau kita lihat di sini deep learning itu sebetulnya machine learning juga, gitu. Tapi nggak semua machine learning itu adalah deep learning. Oke. Tapi lebih tepatnya ya deep learning itu sebetulnya adalah evolusi dari machine learning sendiri. Kalau misalkan Sobat Sultan sudah pernah lihat nih penggunaannya machine learning di keseharian, kalau kayak di e-commerce biasanya dia akan melakukan rekomendasi nih, ya kan, memberikan rekomendasi ke customernya, Anda sudah pernah beli ini nih, harganya lagi turun gitu, atau mungkin lagi ada promo 222 gitu. Atau 12. Biasanya gue sering cari perlengkapan aksesoris motor gitu, gue bisa nyari jok motor. Ya, terus tiba-tiba waktu ke Tokopedia kok ada jok motor banyak ya? Iya, kok loh bukan cuma jok nih, kok tiba-tiba nawarin gue beli spion nih. Nah, gitu. Ya itu jadinya itu machine learning. Ya, itu machine learning, dan rentetannya semakin panjang nanti ya masuknya ke deep learning gitu. Kalau misalkan kita ngomongin yang deep learning ini, contohnya seperti kalau di sini kita bisa ngelihat AlphaGo. AlphaGo apa? Google AlphaGo. Jadi sama dengan beberapa kompetitornya ya. Kalau misalkan kita udah pernah dengar IBM mengembangkan catur nih yang bisa Watson itu. Yang bisa turnamen bareng sama Grandmaster. Grandmaster, gitu. ya, AlphaGo ini permainan Go. Gitu. Oke. Jadi di sini Google mengembangkan AlphaGo, di mana dia bisa sama sih melakukan turnamen gitu ya dengan profesional player Go. AI dong kayak gitu. Iya, lebih tepatnya juga bisa masuk juga ke AI-nya. Oke. Nah, ini nggak, kalau yang di handphone face recognition termasuk nggak? Face recognition itu bisa masuk face recognition itu juga masuk tuh. Tapi kalau di pengembangannya mungkin nggak se-enhance si AlphaGo ya, karena kan kalau AlphaGo pasti dia akan melihat tuh dari banyak sisi ya. Kalau ini kan biasanya face recognition yang sudah terdaftar adalah lo penggunanya handphone lo gitu kan. Iya, cuman gue sendiri termasuk yang kagum sama face recognition karena ya berat badan kita kan berubah ya kan. Betul. Ketika gue lagi rekam pas gue lagi kurus nih, terus tiba-tiba gue gemuk, dia tetap detect kan? Kalau itu adalah gue kan? Dan yang hebatnya lagi, sekarang kalau misalkan kita pakai masker pun juga itu udah kebaca kan? Kemarin gue ke salah satu gedung. Iya. Gue ke salah satu gedung di daerah Pejompongan, dan gue tuh udik banget. Lo copot? Gue copot masker gue gitu kan. Gue copot masker gue karena jadi abis kita kasih, biasanya kan kita kasih KTP tuker sama ini kan, kartu untuk akses masuk. Nah, di gedung itu katanya enggak, kita kasih KTP dibalikin, terus dia cuma moto muka kan, terus, gitu kan. Pas lagi foto kan suruh buka masker. Iya. Nah, terus begitu lu mau masuk lewatin akses door-nya itu, dia ada face recognition. Iya. Gue pikir harus buka masker, karena tadi harus buka masker. Di foto tadi di depan buka masker, kan, ya. Oke. Nggak taunya sampai dibilang, "Nat, nggak usah buka masker." Hah? Serius nggak usah buka masker? Bener, gue coba pas lagi mau pulang tanpa buka masker, kebuka itu. Oke, keren juga ya. Gitu. Jadi ya gue ngerasa ini AI ya, deep sih. Kalau gue bilang ini bukan cuma sekedar machine learning. Machine learning itu bener-bener ibarat kata lu masih bisa jengkalin lah kata-kata gitu ya, kata-katanya. Tapi kalau udah sampai kayak gini, nyampe gue masih pakai masker, dia cuma ngeliat mata gue doang terus bisa mengenali. Soalnya tulisannya langsung Nathanael gitu loh. Soalnya tulisannya pas gue lagi lewat aksesnya itu. Padahal gue dalam kondisi lagi pakai masker. Gitu loh. Waktu gue di foto, gue nggak pakai masker, gue di foto pas lagi buka. Jadi gue rasa ini udah advance gitu. Itu berarti termasuk yang deep learning itu kan? Dan biasanya kalau misalkan kita mengembangkan deep learning ya, perbedaannya juga dari sisi hardware-nya sih. Biasanya kalau dari sisi hardware untuk machine learning ya penggunaannya akan tidak lebih se-advance si deep learning gitu.
misalkan lu pakai 36 vCPU gitu kan untuk misalkan deep learning. Nah, si machine learning ini bisa dibawa dan menyesuaikan kebutuhan lu gitu. Kalau deep learning memang sudah difokuskan kayak tadi ya, kita mau membuat AlphaGo, terus juga kayak ngebuat si face recognition tadi itu memang sudah difokuskan gitu ke situ. Nah, berarti di Google platform-platform itu udah ada kan? Platform-platform itu sudah ada. Jadi berarti di kita sini tinggal sudah ada. Soalnya kan kalau gue harus ngebikin lagi nih, oke lah, udah ngembangin aplikasi susah, gue juga harus punya server yang gede banget untuk bisa memproses itu. Ya kan? Tapi dengan di Google ini, itu sebenarnya udah ada platformnya, tinggal gue pakai aja kan? Tinggal dipakai, dan nanti juga, ya lu mesti mengembangkan juga sih, gitu. Dari sisi data-datanya juga itu kan, lu harus, istilahnya lu ngasih pelajaran lah si ke mesin itu. Gitu. Iya. Ya kalau harga, ya wajar lah kalau misalnya agak sedikit ekspensif, karena pasti resource-nya gede ya. Dibandingkan kalau gue harus beli, oh ini server harus pakai server yang RAM-nya 2 tera nih. Maaf kata kalau sampai itu server terusak nih gara-gara biasanya kita kalau di cloud mulainya dari yang coba yang paling terendah dulu gitu kan. Nanti PS juga lah ya, scalable gitu. Gue lebih pikirnya gitu sih, kalau misalnya gue harus investasinya di server, udah gede-gede di server nih, tiba-tiba rusak, gantinya lama. Kan nggak semudah, bos servernya rusak nih, besok tolong anterin yang baru ya. Kalau misalnya level-level i3, i5, i7 ya cepet lah. Tapi kita ngomongin enterprise server gini kan nggak bisa cepet gitu. Dan kalau misalkan kita ngeliat kalau machine learning tadi kan kita bisa ngeliat manfaatnya di industri juga cukup banyak ya, e-commerce ya. Mungkin kedepannya e-commerce pun akan menggunakan juga deep learning nih gitu. Jadi jangan, mungkin kalau sekarang Sobat Sultan masih menggunakan machine learning gitu, masih coba-coba nih untuk yang deep learning. Ya mungkin next generation kita udah bisa cobain nih deep learning dan akan memberikan kemudahan juga buat customer gitu. Ya, kalau kembali kalau tadi gue suka terpukau sama yang face recognition. Kenapa? Kadang di tempat gelap juga masih detect muka gue. Iya kan? Kadang kalau lagi kondisi tiduran tuh kan muka nggak sejajar sama handphone, muka agak miring-miring begini. Ya, bisa ngelihat kondisi muka lo dari beberapa inilah ya, angle gitu kan. Atau nggak pakai kacamata. Iya. Itu juga masih nge-detect. Gitu. Jadi ya itulah, maksudnya teknologi udah ada, di Google sudah ada, ngapain kita capek-capek investasi lagi ke server-server gitu kan. Dan udah proven kok sekarang ya siapa yang nggak pakai Android. Iya. Gitu. Dulu gue pernah coba yang retina ya. Jadi kalau misalkan pas mata gue sakit ya merah, itu agak kesulitan tuh. Oh. Iya, kalau yang retina ya. Tapi kalau yang sekarang udah masuk ke face recognition. Kayaknya sih ya tadi ya yang bilang kayaknya kalau gendutan gitu kan atau mungkin kumis gitu kan, wah ini tebel, nggak terlalu ini sih. Selama kumisnya nggak tebel banget kali ya. Gue belum pernah nyobain sih kumis tebel banget ya, tapi kalau kayak jambang nambah itu masih bisa kebaca sih. Aman gitu. Iya. Gue sih gue kan kadang juga agak panjangan dikit gitu kan, jenggot juga panjangan dikit. So far nggak ada masalah sih, walaupun gue belum pernah sampai berewokan banget sih kan. Tapi so far nggak ada masalah. Mungkin bisa lo cobain gitu, lo buat ngetes gitu kan. Ini masih kebaca nggak ya? Soalnya kan kalau misalkan masker kebaca kan. Nah kalau jenggot, kumis gitu kebaca nggak ya? Atau mungkin gitu lo tambahin tai lalat gitu sih. Ya kita coba ngetes ya machine learning-nya gitu kan, apakah pintar gitu kan. Atau udahlah daripada capek-capek coba tanya Sobat Sultan kalau punya pengalaman, mungkin bisa di-sharing. Yang paling simple ya tadi itulah face recognition yang ada di handphone dulu deh gitu kan. Bisa sharing sama kita di sini gitu. Dan pemanfaatan teknologinya mungkin nanti Sobat Sultan juga bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk subscribe channel kita. Lalu it's time to move to the cloud. Goodbye, folks.